Rizky Pratama sengaja meninggalkan 300 juta di atas meja rias kamar tidurnya begitu saja, seperti orang yang ceroboh. Tapi itu bukan kelalaian, itu jebakan. Ujian yang dingin, kejam, dan sangat terencana. Ujian yang sudah ia ulang selama 15 tahun kepada setiap orang yang pernah melangkah masuk ke rumah mewahnya. Dan selama 15 tahun itu, hasilnya selalu sama. Selalu. Uang itu menghilang, cepat atau lambat. Sekretaris yang terlihat rapi dan berwibawa, sopir yang selalu menunduk hormat, juru masak yang bicara halus, tukang kebun yang tampak sederhana, bahkan pembantu rumah tangga yang mengaku butuh pekerjaan. Rizky sudah melihat semuanya. Ia sudah terlalu sering percaya, lalu dikhianati. Dan setiap pengkhianatan itu mengikis satu hal paling berharga dari dirinya, keyakinan bahwa manusia masih punya nurani. Rizky kini berusia 38 tahun, pengusaha properti yang sukses, hidup di rumah besar dengan kamar-kamar luas, furnitur mahal, dan dinding-dinding yang seolah berkilau. Tapi, kemewahan itu tidak membuatnya merasa aman. Justru sebaliknya, kemewahan membuatnya yakin bahwa setiap orang yang mendekat hanya ingin mengambil sesuatu darinya. Baginya, semua orang punya harga, dan ujian 300 juta itu adalah cara Rizky membuktikan keyakinannya sendiri, lagi dan lagi, sampai ia merasa benar. Hari itu, giliran asisten rumah tangga baru. Ia mengambil telepon dan menekan nomor yang baru saja ia simpan. Namanya Sari Wulandari. Suara perempuan di seberang terdengar sopan, tenang, tidak dibuat-buat. "Saya Rizky Pratama, Anda bisa mulai hari ini." "Baik, Pak. Jalan Kelapa Gading, nomor 350. "Baik, Pak. Saya segera berangkat." 1 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Rizky tidak meminta orang lain membukakan pintu. Ia sendiri yang berjalan, membuka, dan menatap perempuan yang berdiri di hadapannya. Sari Wulandari, 33 tahun. Seragamnya sederhana, bersih, tapi sudah terlihat sering dicuci. Sandalnya usang, bukan jenis yang dipakai orang yang ingin terlihat berkelas. Tapi, cara ia berdiri membuat Rizky berhenti sejenak. Ada martabat yang tidak bisa dibeli. Posturnya tegak, tatapannya tidak liar, tidak menilai, tidak menantang, hanya siap bekerja. "Mbak Sari," kata Rizky, datar namun tegas. "Saya Rizky Pratama, silakan masuk." "Terima kasih, Pak." Rizky mengajaknya berkeliling dengan cepat, seperti orang yang tidak ingin terlalu banyak berbasa-basi. Ia menyebutkan jadwal kebersihan 3 kali seminggu. Ia menunjukkan ruang tamu, dapur, lorong-lorong, tangga. Lalu ia berhenti di lantai atas. "Kita mulai dari atas. Kamar tidur saya butuh perhatian khusus." Sari mengangguk, memperhatikan setiap detail, seperti orang yang benar-benar serius bekerja, bukan sekadar datang untuk selesai dan pulang. "Baik, Pak. Saya akan merawat semuanya dengan sangat hati-hati." Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu yang berbeda, bukan manis di mulut, melainkan seperti janji dalam hati. Rizky naik beberapa langkah lebih dulu, tapi bukan untuk mengarahkan pekerjaan. Ia menuju kamar tidur, lalu berdiri di balik pintu yang ia biarkan sedikit terbuka. Celah sempit itu cukup untuk mengintip, cukup untuk menyaksikan, cukup untuk menghakimi. Jantungnya berdebar, seperti setiap kali ujian dimulai. Padahal seharusnya ia sudah terbiasa. 15 tahun, puluhan orang. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menunggu seseorang tergoda, ia tetap merasa tegang. Mungkin karena sebagian kecil dari dirinya selalu berharap, kali ini berbeda. Walau ia sendiri membenci harapan itu. Dari celah pintu, ia mendengar langkah kaki Sari menaiki tangga. Ia mendengar suara botol pembersih beradu pelan. Suara kain lap. Suara napas yang teratur. Sari berhenti di depan kamar. Pintu didorong perlahan, lalu terbuka. Kamar tidur Rizky luas dan elegan. Tempat tidur king size yang rapi, furnitur mahal, dekorasi maskulin yang tertata, seperti hidupnya yang ia ingin terlihat sempurna. Dan di tengah semua itu, di atas meja rias kayu gelap, uang 300 juta berserakan, menantang siapa saja yang melihatnya. Sari masuk beberapa langkah, mulai menatap perlengkapan kebersihan. Lalu matanya menangkap meja rias itu. Seperti ada jeda di udara.
Sari berhenti bernapas. Botol pembersih di tangannya tergelincir, jatuh ke lantai dengan suara yang cukup keras untuk membuat Rizky menahan napas di balik pintu. Ia bisa membayangkan wajah orang-orang sebelum ini. Mata membesar, tangan cepat, suara hati yang berkata ini kesempatan. Satu kali saja, tak ada yang lihat. Di balik pintu, Rizky mengepalkan tinjunya. Ia menunggu momen yang ia benci tapi selalu ia cari. Momen ketika manusia menunjukkan wajah buruknya. Sari mendekat perlahan. Tangannya gemetar. Ia menatap lembaran uang itu seperti menatap sesuatu yang terlalu besar, terlalu berat, terlalu menggoda. Rizky bisa merasakan darahnya berdesir. Ia hampir yakin. Ini akan sama seperti yang lain, sama saja. Tapi yang terjadi berikutnya membuat Rizky seperti lupa cara bernapas. Sari memang mengambil uang itu. Tapi bukan untuk menyembunyikannya, bukan untuk memasukkannya ke tas, bukan untuk melipat cepat-cepat dengan mata waspada. Sari memungut lembaran-lembaran itu dengan hati-hati, seolah-olah benda suci yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Ia menyusunnya rapi. Ia memisahkan berdasarkan nilai. Ia menghitung dengan suara pelan, nyaris seperti doa yang keluar dari bibir yang bergetar. 100.000, 20.000, 50.000. Rizky membeku. Sari lalu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Tangannya masih bergetar, tapi tulisannya tegas. Ia menulis catatan sederhana yang bagi Rizky terasa seperti tamparan. 300 juta ditemukan di meja rias. Ia menaruh catatan itu di dekat tumpukan uang. Uang itu kini rapi, berada di tengah meja rias, seolah ia sengaja ingin memastikan pemiliknya akan menemukannya dalam keadaan yang sama, bahkan lebih tertata daripada sebelumnya. Lalu Sari menutup mata, dan di dalam keheningan kamar yang mewah itu, Sari berbisik dengan suara yang sangat pelan tapi jernih. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih telah memberikan saya pekerjaan yang halal. Bantu saya untuk selalu melakukan yang benar. Di balik pintu, Rizky seperti tersambar. 15 tahun. 15 tahun ujian. Tidak pernah ada yang menulis catatan. Tidak pernah ada yang menyusun uang dengan hormat. Tidak pernah ada yang bersyukur kepada Tuhan hanya karena mendapat pekerjaan yang halal. Sari lalu kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti uang sebanyak itu bukanlah pusat semesta. Ia mengelap, merapikan, membersihkan sudut-sudut kamar dengan teliti. Dan setiap gerakannya membuat Rizky semakin tidak mengerti, sekaligus semakin terguncang. Karena dunia yang selama ini ia yakini baru saja retak, hanya oleh seorang asisten rumah tangga berseragam sederhana dan sandal usang, yang lebih takut pada dosa daripada lapar pada uang. 2 jam berlalu tanpa Rizky berani keluar dari ruang kerjanya. Ia duduk dengan punggung kaku, menatap layar laptop yang bahkan tidak benar-benar ia baca, karena pikirannya terus kembali ke kamar itu, ke tumpukan uang yang rapi, ke catatan kecil yang sederhana, dan ke doa lirih yang membuat dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya setelah lama sekali, ia merasa ada sesuatu yang hangat menyusup ke dalam dirinya, sesuatu yang hampir ia lupakan. Rasa malu karena telah curiga dan rasa kagum yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika sore mulai meredup, terdengar ketukan pelan di pintu ruang kerja. Rizky mengangkat kepala, dan entah kenapa ia langsung tahu itu Sari. "Masuk," katanya. Sari berdiri di ambang pintu dengan sikap sopan, kedua tangannya rapat di depan tubuh. Di tangannya ada kertas catatan yang tadi ia tulis, dan wajahnya menunduk seperti orang yang takut dituduh, padahal ia tidak bersalah. "Pak Rizky," ucapnya pelan, "saya menemukan uang di kamar Bapak. Saya rapikan dan saya tulis catatan supaya Bapak tahu." Rizky menatapnya, lama, terlalu lama, dan di wajahnya, sesuatu yang biasanya keras mendadak melunak. Senyum kecil muncul tanpa ia rencanakan, seperti cahaya yang tiba-tiba menembus ruang gelap. "Terima kasih," katanya, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kamu bisa pulang, sampai besok." Sari tampak terkejut, seolah tidak terbiasa diberi kata-kata yang hangat dari majikan. Lalu matanya memantulkan lega yang jujur.
"Terima kasih, Pak," jawabnya. "Sampai besok." Setelah pintu tertutup, Rizky masih duduk diam. Ia memegang catatan itu dan merasa tenggorokannya tercekat. Bukan karena uangnya selamat. Uang itu, bagi dia, hanya angka. Yang mengguncang dirinya adalah kenyataan bahwa ia baru saja menyaksikan integritas yang selama ini ia pikir sudah punah di dunia orang dewasa. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari pengamatan diam-diam. Rizky memperhatikan Sari bekerja seperti orang yang menjaga sesuatu yang sakral. Ia tidak asal cepat. Ia teliti. Ia tidak pernah absen. Ia tidak mengeluh. Dan setiap kali selesai, ia selalu menutup dengan ucapan syukur kecil yang hampir tak terdengar, seolah pekerjaan halal itu sendiri adalah hadiah besar. Suatu hari, saat Sari sedang membereskan area tangga, Rizky bertanya dengan nada yang sengaja ia buat biasa saja, padahal rasa ingin tahunya sudah menumpuk. "Mengapa kamu memilih pekerjaan ini?" tanyanya. Sari berhenti, menatapnya dengan mata yang jernih. Tidak tersinggung, tidak defensif, hanya tenang. "Pekerjaan halal apapun itu mulia, Pak," jawabnya. "Yang penting saya dapat mencari rezeki dengan cara yang benar." Kalimat itu sederhana, tapi buat Rizky, itu terdengar seperti tamparan yang lembut. Ia teringat semua orang yang pernah berdiri di rumah ini, yang datang dengan wajah sopan tetapi diam-diam berharap ada yang bisa mereka bawa pergi. Dan di depannya kini berdiri seorang perempuan yang bahkan ketika melihat uang ratusan juta, pikirannya bukan bagaimana mengambil, melainkan bagaimana tetap bersih. Di akhir minggu pertama, Rizky memutuskan melakukan ujian terakhir. Ia ingin memastikan, bukan karena ia masih tidak percaya, tetapi karena ia takut berharap terlalu cepat. Ia meninggalkan sebuah dompet di meja ruang tamu, dompet yang berisi 88 juta. Dompet itu sengaja ia letakkan di tempat yang tidak mungkin tidak terlihat. Ia lalu berpura-pura sibuk, menyimpan jarak, menunggu seperti biasanya. Namun, yang ia lihat membuatnya diam lebih lama dari yang ia sangka. Sari menemukan dompet itu, membukanya hanya untuk memastikan isi dan identitasnya, lalu menutupnya kembali dengan rapi. Ia membawa dompet itu ke ruang kerja Rizky dan menyerahkannya tanpa drama, tanpa sorot mata rakus, tanpa getaran serakah yang selama ini selalu ia temui pada orang lain. "Pak, dompet Bapak tertinggal," kata Sari, seolah itu hal biasa. Rizky menerima dompet itu dan untuk sesaat ia merasa bodoh karena masih menguji manusia yang ternyata jauh lebih kuat dari prasangka dirinya sendiri. 1 minggu setelah ujian pertama itu, Rizky menaikkan gaji Sari. Ia juga menambahkan bonus kecil, bukan untuk memancing reaksi, tapi karena ia ingin menghargai sesuatu yang selama ini tak pernah ia dapat dari siapapun, kejujuran yang tidak dijual. Sari menerimanya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena jumlahnya, tapi karena cara Rizky memberikannya membuat ia merasa dihormati. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. "Saya akan bekerja lebih baik lagi." Dan di dalam hati Rizky, ada sesuatu yang bergeser. Ia mulai memperlakukannya bukan sebagai tangan yang bekerja, tetapi sebagai manusia. Ia mulai berbicara, bertanya, memastikan apakah Sari butuh sesuatu, seperti seseorang yang akhirnya ingat bagaimana caranya menghargai orang lain tanpa rasa curiga. Sore hari Minggu itu, saat Sari sedang mengatur rak buku di ruang keluarga, telepon Rizky bergetar. Namanya yang muncul di layar membuat udara di dada Rizky mendadak berat. Dewi, mantan istrinya. Ia mengangkat telepon, dan suara Dewi terdengar manis namun mengandung sesuatu yang membuat Rizky waspada. "Rizky," katanya, "aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku membuat kesalahan besar, meninggalkanmu seperti itu. Bisakah kita bicara?" Rizky memandang ke arah Sari yang bekerja dalam diam, penuh hormat, seolah dunia tidak pernah menginjak martabatnya. Lalu, ia kembali menatap layar ponsel dan di kepalanya berputar pertanyaan yang tidak ia ucapkan. "Kenapa sekarang, Dewi? Kenapa setelah sekian lama?" "Kapan kamu tiba?" tanya Rizky akhirnya. "Senin pagi," jawab Dewi cepat. "Aku bisa tinggal di sana beberapa hari kan?" Rizky menarik napas panjang. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak. Ada bagian lain yang belum sepenuhnya sembuh dari masa lalu. "Aku harus menyesuaikan jadwalku," katanya datar. Dewi tertawa kecil,
lembut, seolah semua akan baik-baik saja. Tentu, aku mengerti. Aku cuma ingin memperbaiki semuanya. Dan saat Rizky menutup telepon, ia tidak sadar bahwa satu keputusan kecil itu akan menyeret rumah ini ke sebuah malam yang berbeda. Malam ketika seseorang akan mencoba menginjak orang lain untuk terlihat lebih tinggi. Senin pagi itu, Dewi benar-benar datang. Ia turun dari mobil dengan 2 koper bermerek, tersenyum percaya diri seperti seseorang yang merasa rumah itu masih miliknya. Rizky membuka pintu, dan Dewi langsung melemparkan diri ke pelukannya, seolah tidak pernah ada luka. "Sayang," bisiknya, "aku akan memenangkan kembali kepercayaanmu." Rizky belum sempat menjawab ketika Dewi menoleh dan melihat Sari yang berdiri beberapa langkah di belakang, siap membantu membawa koper dengan sopan. Dewi menyipitkan mata, menilai cepat, lalu bertanya dengan nada yang tampak biasa namun menusuk. "Rizky," katanya, "siapa dia?" Rizky menatap Dewi, lalu menoleh kepada Sari yang masih berdiri dengan sopan, wajahnya netral, tidak ikut campur. Tapi Rizky tahu, ada ketegangan halus di udara, seperti kabel tipis yang siap putus kapan saja. "Asisten rumah tangga," jawab Rizky singkat. "Namanya Sari." Dewi mengangguk pelan, tapi senyumnya tidak ikut naik. Matanya menyapu Sari dari kepala sampai kaki, lama sekali, seperti seseorang yang mengukur harga barang di etalase. Lalu ia mengembuskan napas kecil, setengah mengejek. "Oh," katanya. "Baik." Sari melangkah maju dengan lembut. "Selamat datang, Bu. Saya bisa bantu bawa kopernya." Dewi menatap tangan Sari yang terulur, lalu menahan koper itu lebih erat, seolah takut disentuh. "Tidak usah, aku bisa." Sari langsung menarik tangannya kembali, menunduk sedikit. "Baik, Bu." Rizky menghela napas, tapi ia tidak ingin membuat suasana buruk di menit pertama. Ia mengantar Dewi masuk, menunjukkan kamar tamu di lantai atas yang dulu pernah dipakai Dewi ketika mereka masih bermain damai sebelum perpisahan benar-benar pecah. Dewi melempar koper ke lantai, seakan rumah itu hotel. Ia duduk di tepi ranjang, memandang sekitar, lalu menoleh pada Rizky dengan mata yang dibuat sendu. "Aku kangen tempat ini," katanya. Rizky tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Istirahat dulu, nanti kita bicara." Begitu Rizky keluar, Dewi berdiri dan menatap cermin. Ia merapikan rambut, memperbaiki lipstik, lalu tatapannya jatuh pada laci meja samping yang sedikit terbuka. Sari tadi sempat masuk sebentar untuk menaruh handuk bersih. Tapi Dewi tidak peduli. Ia membuka laci itu, memeriksa, seperti refleks lama orang yang terbiasa mencari sesuatu di rumah orang lain. Padahal ini rumah bekas suaminya. Saat tidak menemukan apapun, ia mendecak kesal, lalu menutup laci dengan lebih keras daripada perlu. Di bawah, Sari kembali bekerja. Ia menyapu, mengelap, menata. Ia tidak memikirkan Dewi lebih dari sekadar tamu majikannya. Sari hanya fokus pada satu hal, bekerja dengan baik. Tapi Dewi tidak berhenti memperhatikan. Siang itu, Dewi turun ke dapur. Ia mengenakan pakaian yang terlalu mewah untuk sekadar makan siang di rumah. Ia berdiri di pintu dapur, menatap Sari yang sedang mencuci piring. "Kamu kerja di sini sudah lama?" tanya Dewi. "Baru beberapa minggu, Bu," jawab Sari sopan. Dewi memutar-mutar cincin di jarinya, seolah sedang mengatur strategi. Rizky memang selalu mudah percaya pada orang. Sari menatap sebentar, lalu kembali ke piring. "Saya hanya bekerja, Bu." Dewi tersenyum miring. "Iya, bekerja. Tapi orang-orang seperti kamu biasanya punya cara untuk mengambil hati majikan." Sari membeku sesaat. Kata-kata itu seperti jarum kecil. Tapi ia tetap menahan diri. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk sedikit dan berkata, "Maaf kalau ada yang salah, Bu." Dewi mendekat. Suaranya menurun, jadi lebih pelan, lebih tajam. "Dengar ya, aku ini mantan istrinya. Rumah ini, hidup ini, semua kemewahan ini pernah jadi milikku. Jadi, jangan pernah berpikir kamu bisa menggantikan posisiku." Sari menelan ludah. Ia merasa panas di pipinya, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia tidak pernah ingin menggantikan siapapun. Ia hanya ingin bekerja. Tapi kata-kata Dewi mengubah semua menjadi tuduhan yang kotor. "Bu," ucap Sari pelan, "saya tidak punya niat seperti itu." Dewi menatapnya tajam, lalu tertawa kecil.
Semua orang bilang begitu. Dewi pergi meninggalkan dapur, tapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih berat dari langkah kakinya. Ia meninggalkan rasa tidak nyaman, rasa takut salah, rasa seperti sedang diawasi. Malamnya, Rizky mengajak Dewi makan malam. Mereka duduk di ruang makan besar dengan lampu gantung yang memantulkan cahaya ke piring porselen mahal. Sari menyajikan makanan dengan tenang, tidak melihat Dewi terlalu lama, hanya fokus pada tugasnya. Tapi Dewi menatap Sari terus-menerus, seperti predator yang sedang menilai mangsa. Setelah Sari pergi, Dewi mencondongkan tubuh ke arah Rizky. "Rizky, kamu yakin perempuan itu aman?" Rizky mengangkat alis. "Maksud kamu?" Dewi memainkan garpu. "Aku cuma khawatir. Kadang, orang yang terlihat sederhana justru paling licik. Mereka pura-pura baik, lalu pelan-pelan mencuri." Kalimat itu membuat Rizky berhenti mengunyah. Dalam dirinya, ada dua suara yang bertabrakan. Suara lamanya yang selalu curiga, dan suara baru yang baru saja ia bangun lewat pengalaman bersama Sari. "Sari tidak seperti itu," kata Rizky tegas. Dewi menatapnya, kaget karena ia tidak mendukung. "Kamu membelanya?" Rizky menatap Dewi balik. "Aku bicara berdasarkan apa yang aku lihat." Wajah Dewi menegang, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum manis. "Baiklah, kalau kamu percaya, aku ikut." Namun di dalam kepalanya, Dewi sudah menulis rencana. Karena Dewi bukan datang untuk memperbaiki hubungan. Ia datang untuk memastikan Rizky kembali berada di bawah kendalinya. Dan untuk itu, ia perlu satu hal, menyingkirkan siapapun yang membuat Rizky berubah. Termasuk seorang asisten rumah tangga yang terlalu jujur, terlalu bersih, terlalu berbahaya bagi permainan Dewi. Keesokan paginya, Dewi sengaja bangun lebih awal. Ia turun ke ruang tamu dan melihat Sari sedang mengepel lantai. Sari tidak tahu Dewi sedang memandangnya dengan mata yang dingin. Dewi mendekat dengan langkah pelan, lalu berkata dengan suara yang dibuat ramah, "Sari, kamu bisa bantu aku sebentar?" "Baik, Bu." Dewi menunjuk ke arah kamar tamu. "Aku butuh kamu bersihkan kamar. Tapi hati-hati ya, di sana ada beberapa barang berharga." Sari mengangguk. "Baik, Bu." Dewi berjalan naik duluan, dan di belakangnya Sari mengikuti. Dewi membuka koper, mengeluarkan sebuah kalung emas yang mencolok, lalu meletakkannya di atas meja, sengaja dibiarkan terlihat. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah amplop berisi uang, juga ia letakkan di sampingnya, seperti umpan kedua yang tidak kalah menggoda. Lalu, Dewi menoleh ke Sari. "Aku mau mandi. Kamu bersihkan saja, jangan sentuh barang-barangku." Sari menunduk. "Baik, Bu." Dewi masuk ke kamar mandi, menutup pintu. Tapi ia tidak benar-benar mandi. Ia hanya menyalakan shower sebentar agar terdengar suara air. Lalu, ia berdiri diam di balik pintu, memegang ponsel, merekam. Ia menunggu momen ketika Sari tergoda. Ia menunggu bukti. Ia menunggu alasan untuk menghancurkan. Di luar, Sari mulai membersihkan. Ia mengelap meja, merapikan tempat tidur, menyapu. Matanya sempat jatuh pada kalung emas itu, pada amplop uang itu. Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Dewi di balik pintu tersenyum. Karena Dewi yakin tidak ada orang yang bisa menahan godaan. Tidak ada. Dan saat Sari akhirnya mendekat, Dewi menahan napas, jarinya siap menekan tombol. Dewi berdiri di balik pintu kamar mandi itu dengan ponsel di tangan, menunggu seperti seseorang yang sudah yakin menang sebelum pertandingan dimulai. Ia menyalakan air sebentar, lalu mematikan lagi, hanya agar terdengar seperti ia sedang mandi. Ia ingin Sari lengah. Ia ingin Sari menyentuh barang-barangnya, sekecil apapun, agar ia punya alasan untuk menuduh, untuk memojokkan, untuk membuat Rizky kembali curiga seperti dulu. Namun di luar pintu, Sari tidak melakukan apa yang Dewi harapkan. Sari melihat kalung itu, melihat amplop itu, lalu ia memindahkannya. Bukan ke tas, bukan ke sakunya, melainkan ke sudut meja yang lebih aman dari sapuan kain, dengan gerakan hati-hati seperti orang yang takut merusak, takut menodai. Ia mengelap permukaan meja di sekelilingnya tanpa menyentuh isinya lagi. Ia bahkan menjaga jarak, seolah-olah benda-benda itu bukan godaan, melainkan amanah yang harus dihormati.
Dewi menahan napas. Ia menunggu tangan Sari mengambil, menunggu 1 detik ceroboh, menunggu wajah panik. Tapi yang ia dapat hanya ketenangan yang membuatnya gatal karena kesal. Rekaman itu tidak berguna, tidak ada bukti, tidak ada bahan untuk drama. Ketika Dewi akhirnya keluar, ia pura-pura santai, menatap kamar yang sudah rapi, lalu melirik Sari dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Bagus," katanya datar, seolah memuji, tapi sebenarnya sedang menggigit bibir karena kecewa. "Terima kasih, Bu," jawab Sari pelan. Dewi turun dengan langkah anggun, tapi di dalam hatinya sesuatu membara. Ia tahu ia tidak bisa menjatuhkan Sari dengan cara kotor yang cepat. Sari terlalu bersih, terlalu hati-hati, terlalu tidak memberi celah. Dan bagi Dewi, orang seperti itu berbahaya. Karena orang yang bersih membuat orang kotor terlihat semakin kotor. Malam itu, Dewi kembali duduk dekat Rizky dengan nada yang dibuat lembut, seolah ia hanya peduli. "Kamu makin sering bicara dengan dia," ucap Dewi sambil mengaduk teh. "Aku cuma takut orang-orang salah paham." Rizky menatapnya singkat. "Salah paham apa?" Dewi tersenyum manis. "Kamu pengusaha besar. Orang akan bicara kalau kamu terlalu dekat dengan karyawan. Kamu bisa tetap baik, tapi profesional, ya." Rizky tidak langsung menjawab. Kata profesional itu seperti duri yang sengaja ditanam Dewi di tempat yang tepat. Ia tidak mau mengakui, tapi di masa lalu, duri seperti itu pernah membuatnya sakit. Pernah membuatnya menutup hati dan percaya bahwa semua orang punya niat tersembunyi. Namun kali ini, Rizky teringat doa Sari di kamar tidurnya. Terlalu jujur untuk dianggap sandiwara. "Aku menghargai kerja dia," kata Rizky akhirnya. "Itu saja." Dewi mengangguk seperti menerima. Padahal ia sedang menyusun langkah berikutnya. Ia tahu ia harus menggiring Rizky melihat Sari bukan sebagai manusia baik, tapi sebagai masalah sosial, sebagai sesuatu yang tidak pada tempatnya. Beberapa hari kemudian, Dewi muncul dengan wajah yang cerah berlebihan, seperti orang yang membawa kejutan. "Sayang," katanya memeluk lengan Rizky. "Ulang tahunmu sudah dekat." Rizky mengerutkan kening. Sejujurnya ia hampir lupa. Di hidupnya yang penuh kerja dan kecurigaan, ulang tahun hanya tanggal yang lewat. "Benarkah?" ia bergumam. Dewi tertawa kecil, lalu menatapnya dengan mata yang seperti memohon. "Aku ingin membuat pesta kecil, tidak berlebihan. Hanya teman-teman dekat, supaya kamu ingat kamu masih punya orang-orang yang peduli." Rizky ragu, tapi Dewi pintar. Ia selalu tahu bagaimana menyentuh bagian lembut di hati Rizky, bagian yang masih ingin percaya bahwa hidup bisa normal. "Baiklah," kata Rizky akhirnya, "tapi jangan yang berlebihan." "Sempurna," jawab Dewi cepat. Senyumnya melebar, bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang baru saja mendapatkan panggung. Lalu, Dewi menoleh ke Sari seperti baru ingat ia ada di sana. "Sari," panggilnya. Suara manisnya berubah jadi nada perintah yang halus. "Nanti saat pesta, kamu bisa bantu melayani tamu kan?" Sari terkejut. Ia menatap Dewi, lalu melirik Rizky sekilas. Ia tidak pernah melayani pesta orang kaya seperti itu. Ia hanya tahu bekerja diam-diam, bersih-bersih, menjaga rumah. "Bu, saya..." Sari menelan ludah. "Saya takut tidak cukup baik." Dewi tersenyum seperti menenangkan, padahal sedang menjerat. "Kamu akan baik-baik saja, anggap saja pengalaman. Ini malam istimewa." Sari mengangguk pelan, mencoba kuat. "Kalau ibu yakin saya bisa, saya akan melakukannya." Hari-hari menuju pesta, Sari menjadi semakin gugup. Ia tetap bekerja, tetap rapi, tetap sabar. Tapi setiap kali ia sendirian, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada mata yang menunggu dia salah, seperti ada jebakan yang tidak terlihat. Rizky memperhatikan kegugupan itu. Dan karena ia sudah terlalu lama hidup dengan curiga, ia mengenali tanda-tanda orang yang sedang tertekan. Bedanya, kali ini ia tidak menyalahkan Sari. Ia malah bertanya, dengan nada yang lebih manusiawi. "Kamu baik-baik saja?" Sari menunduk. "Saya baik, Pak. Saya hanya belum pernah seperti ini." Rizky mengangguk pelan. "Lakukan saja yang kamu bisa. Tidak perlu sempurna." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Sari,
Itu seperti pegangan di tengah ombak. Hari Sabtu tiba. Sari mengenakan seragam yang lebih formal, yang ia pinjam dari tetangga karena ia tidak punya. Rambutnya diikat rapi. Tangannya sedikit gemetar saat menyiapkan nampan. Tapi ia menjaga posturnya tetap bermartabat, seolah ia berkata pada dirinya sendiri, "Apapun yang terjadi, aku tidak boleh runtuh." Sore berubah menjadi malam. Rumah mewah itu perlahan dipenuhi tamu, pengusaha, pengacara, dokter, dan istri-istri mereka yang anggun. Tawa terdengar, parfum mahal memenuhi udara, gelas-gelas beradu halus. Dewi menyambut mereka seperti nyonya rumah yang sah, berjalan dengan percaya diri seakan ia tidak pernah pergi, seakan luka lama tidak pernah ada. Sari bergerak di antara mereka dengan nampan di tangan, sopan, tenang, profesional. Tapi para tamu memandangnya seperti bagian dari dekorasi. Mereka berbicara di dekatnya tanpa peduli bahwa ia bisa mendengar. "Itu siapa?" bisik seorang wanita. "Pembantu," jawab yang lain pelan namun cukup jelas. "Pasti." Sari mendengar, tapi ia tidak menunduk lebih dalam. Ia tidak menangis. Ia hanya menahan, seperti ia sudah terbiasa menelan pahit tanpa membuat orang lain merasa terganggu. Dewi melihat bisik-bisik itu dan matanya berkilat puas. Persis ini yang ia inginkan. Ia ingin ruangan itu menjadi panggung dan Sari menjadi sasaran yang tidak punya tempat untuk lari. Ketika tawa mulai stabil dan semua tamu sudah memegang gelas, Dewi berdiri sedikit lebih tinggi di tengah ruang tamu. Ia mengambil gelasnya sendiri, lalu mengetuknya pelan. Suara kecil itu membuat percakapan perlahan berhenti, satu demi satu, sampai ruangan menjadi sunyi dengan cara yang mengerikan. Dewi tersenyum, lalu menatap lurus ke arah Sari, seperti seseorang yang akhirnya menemukan momen untuk menjatuhkan pisau dengan rapi. Dewi berdiri di tengah ruang tamu yang dipenuhi cahaya dan tawa palsu. Semua mata tertuju padanya. Dan ketika ia menatap Sari, seolah-olah seluruh ruangan ikut menoleh, menjadikan Sari pusat perhatian tanpa izin. "Sebelum kita lanjut," kata Dewi dengan suara manis yang dibuat-buat, "aku ingin memperkenalkan seseorang." Ia mengangkat tangan sedikit, menunjuk ke arah Sari seperti menunjuk pelayan di pesta, bukan manusia. "Ini Sari," lanjut Dewi. "Asisten rumah tangga di sini. Dia rajin ya, sangat rajin." Beberapa tamu tertawa kecil, seolah itu lelucon. Sari berdiri kaku, nampan di tangannya terasa semakin berat. Ia ingin menghilang, tapi kakinya seperti terpaku. Dewi melangkah mendekat, masih tersenyum. "Sari," katanya, "kamu bisa maju sebentar." Sari menelan ludah. Ia melirik Rizky, berharap ada tanda bahwa ia boleh menolak. Tapi Rizky juga menatap Dewi dengan wajah bingung, seolah tidak mengerti arah permainan yang sedang dibangun. Sari akhirnya melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas di telinga sendiri. "Ya, Bu," ucapnya. Dewi mengangkat alis, seperti sedang menguji. "Kamu tahu tidak, di pesta seperti ini, orang-orang membawa barang berharga. Perhiasan, uang, jam tangan. Jadi kita harus hati-hati." Sari mengangguk pelan. "Baik, Bu." Dewi menatap ke arah tamu-tamu, lalu kembali ke Sari. Dan kebetulan, Dewi menahan jeda, menikmati perhatian. "Kalungku hilang." Ruangan mendadak berubah dingin. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang menutup mulut, ada yang langsung melirik ke tangan Sari, ke seragamnya, ke saku-saku kecil yang bahkan tidak cukup untuk menyembunyikan apapun. Sari mematung, wajahnya pucat. "Hilang?" tanya Rizky, suaranya tegas, menahan amarah yang mulai naik. Dewi mengangguk dengan ekspresi sedih palsu. "Iya, aku taruh di kamar sebelum pesta, dan sekarang sudah tidak ada." Lalu Dewi menatap Sari, lama tajam. "Sari yang bersihkan kamar itu." Sari merasa dadanya runtuh. "Bu, saya tidak mengambil apapun." Dewi tersenyum tipis. "Aku tidak bilang kamu mengambil. Aku cuma bilang, kamu yang terakhir masuk." Kalimat itu seperti racun yang disuntik perlahan. Tidak langsung menuduh, tapi cukup untuk membuat semua orang mulai percaya. Sari menatap Rizky. "Pak, saya benar-benar tidak mengambil. Demi Allah."
Dewi langsung tertawa kecil, seolah ucapan demi Allah itu lucu. "Ah, jangan dramatis. Kita cuma mau memastikan." Dewi lalu menoleh ke tamu-tamu. "Mungkin kita harus periksa tasnya, atau saku seragamnya, demi keamanan semua orang." Sari mundur setengah langkah. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa telanjang di depan orang-orang yang tidak pernah melihat dirinya sebagai manusia. "Bu, tolong, saya tidak pernah mencuri," suara Sari bergetar. Namun ia masih mencoba menjaga sopan. "Kalau ibu tidak percaya, saya bersedia cari bersama. Tapi jangan mempermalukan saya seperti ini." Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. Ada yang berkata pelan, "Kalau bukan dia siapa?" Ada yang mengangguk-angguk, menikmati drama tanpa rasa bersalah. Rizky melangkah maju, wajahnya mengeras. "Dewi, cukup. Kalau kalungmu hilang, kita cari. Tapi tidak dengan mempermalukan orang." Dewi menatap Rizky dengan mata yang pura-pura terluka. "Kamu membelanya lagi." "Aku membela keadilan," jawab Rizky. Dewi memutar wajah ke arah tamu-tamu seperti memainkan peran korban. "Lihat, aku cuma ingin aman, tapi aku disalahkan." Lalu, seperti sudah disiapkan, seorang tamu wanita berkata dengan suara lantang, "Kalau dia tidak bersalah, ya tidak masalah diperiksa." Yang lain mengangguk. Ada yang bahkan tersenyum, seolah mereka menemukan hiburan gratis. Sari menggigil. Ia menatap lantai, berusaha menahan air mata. Di kepalanya berputar cepat, "Kalau aku dipaksa diperiksa di sini, aku akan hancur. Bukan karena aku bersalah, tapi karena kehormatanku akan diinjak-injak." Rizky melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa marah yang berbeda. Bukan marah karena uangnya hilang, tapi marah karena ada orang yang sengaja merobek martabat seseorang yang sudah membuktikan dirinya begitu bersih. Rizky mengangkat tangan. "Tidak ada yang akan memeriksa dia," katanya dengan suara yang cukup keras untuk menghentikan bisik-bisik. Dewi menatapnya dengan tajam. "Jadi kamu membiarkan pencuri berkeliaran?" Rizky menahan napas, lalu berkata, pelan tapi tajam, "Kamu yakin kalung itu benar-benar hilang?" Dewi terdiam sesaat. Ada kilatan panik kecil yang cepat ia tutup dengan tawa. "Apa maksudmu? Kamu menuduh aku berbohong?" Rizky tidak menjawab langsung. Ia menatap Sari, lalu menatap sekeliling ruangan. Matanya menyapu tamu-tamu yang haus drama. Ia merasakan sesuatu yang selama ini hilang, keberanian untuk berdiri di sisi yang benar, meski semua orang menatapnya. "Kalau kalung itu hilang," kata Rizky, "kita panggil keamanan rumah dan cek CCTV." Dewi mendadak menegang. "Tidak perlu sejauh itu, Rizky. Ini cuma pesta." "Justru karena ini pesta," jawab Rizky. "Aku tidak mau ada yang dipermalukan tanpa bukti." Sari menatap Rizky, dan air mata yang ia tahan akhirnya jatuh diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena ada seseorang yang akhirnya melihatnya, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia yang punya harga diri. Dewi menggertakkan gigi. Ia tidak menyangka Rizky akan berani. Ia tidak menyangka rencananya bisa retak di tengah ruangan. Namun Dewi belum selesai. Ia melangkah lebih dekat ke Sari. Lalu dengan suara yang dibuat sangat tenang, ia berkata, "Kalau kamu tidak mencuri, buktikan. Tunjukkan tasmu." Sari menatap Dewi, lalu menunduk, napasnya berat. Ia tahu sekali ia membuka tasnya di depan semua orang, meski kosong, label itu akan menempel selamanya. Mereka tetap akan berbisik, tetap akan menilai. Rizky maju satu langkah lagi, dan suaranya turun menjadi dingin. "Tidak, aku bilang tidak." Ruangan sunyi. Tamu-tamu menahan napas. Dewi menatap Rizky dengan mata yang menyala. Dan pada detik itu, Dewi sadar ia harus mengubah permainan. Kalau tidak bisa menuduh Sari dengan pemeriksaan, ia harus menciptakan bukti yang lebih kuat. Ia tersenyum kecil. Lalu ia berkata keras, "Baik, kalau tidak ada yang mau memeriksa, biar aku yang cari sendiri." Dewi melangkah cepat menuju dapur, menuju area belakang, menuju tempat di mana tas Sari biasanya diletakkan saat bekerja. Sari membeku. Jantungnya hampir berhenti. Karena ia tidak tahu, Dewi sudah menyiapkan sesuatu untuk dimasukkan ke dalam tas itu. Dewi melangkah cepat ke arah belakang rumah, menuju tempat Sari biasa meletakkan tas kecilnya saat bekerja.
Wajahnya tegang, tapi ia tetap memaksakan senyum di depan tamu, seolah dia hanya sedang menyelesaikan sesuatu yang sederhana. Sari berdiri membeku di tengah ruang tamu, napasnya pendek, matanya berputar mencari pegangan. Karena ia tahu, ketika seseorang sudah berniat menjatuhkanmu, kebenaran seringkali tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Beberapa tamu ikut bergerak, penasaran, haus akan akhir cerita. Rizky menahan mereka dengan satu langkah tegas. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat orang mengerti, ini rumahnya, ini batasnya. Dewi kembali beberapa menit kemudian, dan saat ia muncul, wajahnya berubah. Bukan wajah orang yang menemukan bukti, tapi wajah orang yang kehilangan arah. Ada detik kecil, sangat kecil, ketika ia seperti menyadari permainannya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Dan karena Dewi tidak pernah suka terlihat kalah, ia segera mengganti strategi. Ia mengangkat dagu, menatap semua orang, lalu tertawa kecil seakan semuanya hanya salah paham yang lucu. Kalian ini, katanya manis tapi tajam, langsung berpikir yang aneh-aneh. Aku tidak sedang membuat drama, aku hanya mengingatkan tentang batasan. Rizky menyipitkan mata. Batasan apa, Dewi? Dewi mengangkat gelasnya lagi, seolah ia masih memegang panggung. Dan di momen itu, seorang pengusaha yang tadi banyak bicara, ikut menimpali dengan nada seperti orang yang merasa dirinya ahli. Di Singapura, katanya sambil tersenyum tipis, orang lebih paham hierarki. Pekerja dan majikan jelas posisinya. Itu menjaga ketertiban. Beberapa tamu mengangguk, seolah kalimat itu logis dan elegan. Padahal, di dalamnya ada penghinaan yang dibungkus rapi. Dewi menangkap kesempatan itu seperti orang yang menemukan senjata baru. Ia menatap Rizky sekilas, lalu kembali menatap para tamu, lalu pandangannya mendarat pada Sari, tepat di jantungnya. Benar, kata Dewi lembut. Kadang rumah bisa kacau kalau peran tidak jelas. Jadi, supaya semua orang nyaman malam ini, aku ingin mendefinisikan dengan jelas. Ia mengetuk gelas pelan, lagi memanggil perhatian yang sudah setengah tegang. Ruang tamu sunyi. Tapi kali ini sunyinya lebih berat. Karena semua orang mulai paham, ini bukan soal barang hilang. Ini soal mempermalukan seseorang di depan banyak orang dengan cara yang terlihat sopan. Dewi tersenyum. Sari. Sari menelan ludah. Ia melangkah maju perlahan, nampan masih di tangan, seperti perisai yang rapuh. Tapi ia menjaga punggungnya tetap tegak. Karena meski hatinya gemetar, ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak untuk dipatahkan. Ya Bu, jawabnya pelan. Dewi memiringkan kepala. Kamu suka pekerjaanmu? Sari mengangguk. Ya Bu. Dewi menahan jeda, menikmati cara semua mata menempel pada Sari. Bagus, dan kamu tahu kamu apa di rumah ini? Sari menarik napas. Suaranya keluar lebih tegas dari yang ia kira. Saya asisten rumah tangga, Bu. Beberapa orang tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena merasa lebih tinggi. Dewi ikut tersenyum, puas, seolah Sari baru saja mengucapkan sesuatu yang menghibur. Bagus, kata Dewi. Asisten rumah tangga. Jadi kamu paham kan bahwa asisten rumah tangga seharusnya tidak punya aspirasi yang melewati batas. Sari membeku sesaat. Kata-kata itu menusuk, karena ia tahu Dewi sedang menuduh tanpa menuduh, seolah-olah niatnya kotor, padahal ia hanya bekerja. Bu, ucap Sari pelan, saya tidak punya niat mengambil posisi siapapun, saya hanya ingin bekerja dengan baik. Dewi mengangkat alis, pura-pura kagum. Luar biasa, lihat, dia pandai bicara. Rizky mengepalkan tinjunya. Rahangnya mengeras. Ia melihat cara Dewi menggiring percakapan, cara para tamu menikmati pertunjukan, cara Sari berdiri sendirian di tengah ruangan yang penuh orang, tapi rasanya seperti sendirian di tengah badai. Dewi melanjutkan, suaranya seperti gula yang menutupi racun. Nah, sekarang kamu bisa kembali melayani. Orang dewasa mau lanjut bicara. Kalimat itu membuat beberapa tamu tersenyum, puas. Sari menunduk, lalu berbalik pelan. Langkahnya tetap rapi, tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu martabatnya baru saja diinjak di depan orang-orang yang tidak akan pernah peduli. Rizky tidak tahan lagi. Suaranya memotong ruangan seperti pisau yang akhirnya keluar dari sarung.
"Dewi, cukup." Semua kepala langsung menoleh ke Rizky. Dewi tersenyum seperti orang yang terkejut. "Apa? Aku hanya mengajar tentang kepatutan." Rizky melangkah maju, berdiri lebih dekat ke Sari, seperti tembok yang melindungi. Matanya menatap Dewi tajam, lalu ia menatap para tamu satu persatu. "Sari Wulandari adalah orang paling patut yang pernah aku temui di rumah ini," kata Rizky. Suaranya tegas, penuh tekanan yang tidak bisa dipatahkan dengan tawa. Ruangan sunyi. Dewi terdiam, tapi hanya sedetik. "Kepatutan?" Dewi tertawa kecil. "Rizky, kamu membuat skandal yang tidak perlu." Rizky tidak bergeming. Skandal itu mempermalukan orang yang tidak bersalah. Dewi menegang. Ia mencoba mengembalikan senyum. "Aku cuma memastikan batas. Kamu tahu dunia sosial seperti apa." Rizky menatapnya, lalu suaranya turun, dingin, tapi setiap kata seperti palu. "Kamu bicara soal batasan sosial, Dewi. Tapi kamu lupa satu hal. Orang-orang di sini tidak bodoh. Mereka bisa melihat siapa yang benar-benar patut." Dewi berusaha tertawa, tapi matanya mulai gelisah. Dan Rizky, tanpa berniat memperindah apapun, membiarkan kebenaran jatuh di ruang tamu itu, seperti pintu yang dibanting oleh kenyataan. Ia menyebutkan bagaimana Dewi pernah merasa lebih tinggi di tempat lain, bagaimana ia pernah mengejar pengakuan, bagaimana di Singapura ia pernah terluka, ditinggalkan, dan kini mencoba menutupi luka itu dengan merendahkan orang lain agar terlihat berkuasa. Beberapa tamu mulai saling pandang, tidak nyaman. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura menghabiskan minumannya, ada yang tiba-tiba ingat alasan untuk pulang cepat. Suasana pesta yang tadi ramai berubah jadi canggung, seperti bunga yang layu di tangan orang yang salah. Dewi membeku, wajahnya memerah, tapi ia menahan agar tidak pecah di depan semua orang. Ia sadar, malam ini, panggung yang ia siapkan justru memantulkan dirinya sendiri, memperlihatkan sisi yang selama ini ia sembunyikan. Satu demi satu, tamu mulai pamit. Beberapa bahkan sempat menatap Sari dengan cara yang berbeda, lebih hormat, lebih sadar bahwa mereka baru saja ikut tertawa di atas penderitaan orang yang tidak bersalah. Ketika rumah hampir kosong, hanya tersisa Rizky, Dewi, dan Sari, Dewi akhirnya meledak, tapi dengan suara yang ditahan agar tetap berkelas. "Rizky," katanya, "kamu membuat kesalahan besar hari ini." Rizky menatapnya datar. "Kesalahan apa?" "Kamu memilih seorang pembantu daripada aku," Dewi mendesis. Rizky menjawab tanpa ragu. "Aku memilih kebenaran." Itu mematahkan sesuatu di dalam Dewi. Ia mengambil tasnya, melangkah dengan hentakan marah, lalu sebelum pergi, ia menoleh, matanya menyala penuh dendam yang belum selesai. "Ini belum selesai," bisiknya. Pintu tertutup keras. Hening menyelimuti rumah itu, hening yang menyisakan napas berat dan dada yang masih bergetar. Rizky menatap Sari, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia melihat betapa kuatnya perempuan itu menahan luka tanpa membuat orang lain merasa bersalah. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Rizky pelan. Sari mengangguk, tapi air matanya jatuh tanpa suara. "Saya baik, Pak," jawabnya lirih. "Terima kasih. Karena tadi Bapak berdiri untuk saya." Rizky menunduk sedikit, seolah menahan sesuatu yang menyesak, karena ia tahu, kalau ia terlambat satu langkah saja, Sari mungkin akan pulang dengan hati yang hancur, dan dunia akan kembali menjadi tempat yang ia benci. Malam itu berakhir tanpa musik, tanpa tawa, tanpa sisa-sisa pesta, selain gelas kosong dan bunga yang mulai layu. Rumah besar itu terasa sunyi, bukan sunyi yang dingin, melainkan sunyi setelah badai, ketika semua yang palsu sudah tersapu pergi. Rizky berdiri di dekat jendela ruang tamu, menatap halaman yang diterangi lampu taman, mencoba menenangkan napasnya sendiri. Ia baru saja melakukan sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia lakukan. Berdiri di sisi seseorang tanpa ragu, tanpa curiga, tanpa takut kehilangan kendali. Di dapur, Sari membersihkan sisa-sisa acara dengan gerakan yang tetap rapi, meski pundaknya masih terasa berat. Ia tidak ingin meninggalkan rumah itu dalam keadaan kotor, seolah dengan membersihkan, ia bisa membersihkan juga rasa malu
yang masih menempel di dadanya. Rizky mendekat pelan. "Sari," panggilnya. Sari berhenti, menoleh. "Ya, Pak. Besok kamu tidak perlu datang pagi," kata Rizky. "Istirahatlah." Sari terdiam sesaat lalu mengangguk. "Baik, Pak." Rizky ingin mengatakan lebih, ingin meminta maaf atas apa yang terjadi, ingin menjelaskan bahwa ia menyesal telah membiarkan semuanya sampai sejauh itu. Tapi, kata-kata seringkali tidak cukup. Ia hanya berkata, "Terima kasih sudah bertahan." Sari menunduk. "Terima kasih sudah mempercayai saya." Malam itu, Sari pulang dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Jalan kecil menuju rumah, kontrakannya terasa lebih panjang. Tapi, meski lelah, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Ia telah dipermalukan, iya, tapi ia juga telah dibela. Dan bagi seseorang yang sepanjang hidupnya terbiasa menelan hinaan, pembelaan itu adalah luka sekaligus obat. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Dewi tidak kembali. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Seolah ia menghilang bersama kemarahan yang belum selesai. Rumah kembali menjadi tempat yang sunyi, tapi kali ini sunyinya jujur. Rizky mulai melihat perubahan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi menguji orang dengan uang yang ditinggalkan sembarangan. Ia berhenti memasang jebakan. Ia mulai bertanya, mulai mendengar, mulai menghargai. Dan perubahan itu tidak datang dari buku atau seminar, tapi dari seorang perempuan sederhana yang menunjukkan bahwa kejujuran bukan sesuatu yang langka, hanya sering tidak dihargai. Suatu sore, Rizky duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas lama. Ada satu map yang sudah lama tidak ia buka. Di dalamnya, laporan keuangan kecil, catatan donasi yang belum pernah ia jalankan, ide-ide yang dulu ia tulis ketika masih percaya bahwa uang seharusnya memberi manfaat, bukan hanya perlindungan. Ia memanggil Sari. "Sari, kamu pernah bilang, pekerjaan halal itu mulia." Sari mengangguk. "Iya, Pak." "Kalau seseorang punya banyak uang," tanya Rizky, "menurut kamu, apa yang seharusnya ia lakukan?" Sari berpikir sebentar. Ia tidak terburu-buru. "Kalau rezekinya lebih, mungkin Allah sedang titipkan, supaya bisa membantu yang kurang." Kalimat itu jatuh sederhana, tapi tepat di tempat yang sudah lama kosong di hati Rizky. Beberapa minggu kemudian, Rizky memulai sesuatu yang baru. Ia membuka program bantuan kecil untuk para pekerja informal di sekitar rumahnya, tanpa kamera, tanpa pengumuman besar. Ia hanya ingin melakukan sesuatu yang benar, sekali ini tanpa motif pembuktian. Sari tidak pernah meminta apa-apa. Ia tetap bekerja dengan cara yang sama, tidak berubah, tidak memanfaatkan kedekatan, tidak berharap lebih. Dan justru karena itulah Rizky semakin menghormatinya. Suatu pagi, Rizky memanggil Sari ke ruang tamu. Di tangannya ada sebuah amplop tebal. "Sari," katanya, "ini bukan bonus, ini beasiswa." Sari terkejut. "Beasiswa, Pak?" Rizky mengangguk. "Untuk anakmu. Aku dengar kamu punya anak yang ingin melanjutkan sekolah." Mata Sari membesar, lalu berkaca-kaca. Ia ingin menolak, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa." "Bilang iya saja," jawab Rizky pelan. "Dan lanjutkan hidupmu dengan jujur seperti sekarang." Air mata akhirnya jatuh. Sari menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Saya akan jaga amanah ini." Hari itu, hubungan mereka tidak berubah menjadi sesuatu yang aneh atau melanggar batas. Justru sebaliknya, batas itu menjadi lebih jelas, bukan batas kekuasaan, tapi batas hormat. Beberapa bulan berlalu, nama Dewi sesekali muncul di media sosial dengan foto-foto kehidupan mewah, senyum yang tampak terlalu dipaksakan. Rizky melihat sekilas, lalu menutup aplikasi. Ia tidak lagi tertarik pada ilusi. Pada suatu sore yang tenang, Sari sedang menyiram tanaman di halaman. Rizky duduk di bangku taman, memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia berkata tanpa menoleh, "Kamu tahu, Sari, dulu aku pikir semua orang bisa dibeli." Sari tersenyum kecil. "Dan sekarang, Pak," Rizky tersenyum juga, pahit tapi jujur. "Sekarang aku tahu, orang yang tidak bisa dibeli itu yang paling berharga." Sari menunduk, menyiram tanaman dengan lebih pelan, seolah tidak ingin kata-kata itu menguap begitu saja. Cerita ini hampir selesai, tapi masih ada satu bagian yang belum terungkap. Bagian tentang Dewi, tentang kebenaran yang akhirnya benar-benar terbuka, dan tentang bagaimana satu tindakan kecil
bisa mengubah arah hidup seseorang lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Beberapa bulan setelah pesta itu, hidup berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Rumah Rizky tidak lagi dipenuhi orang-orang yang datang dengan niat tersembunyi. Tidak ada lagi pesta besar, tidak ada lagi tawa yang dibuat-buat. Yang tersisa hanya hari-hari sederhana, pekerjaan yang selesai tepat waktu, dan rasa saling menghormati yang tumbuh tanpa perlu diumumkan. Namun masa lalu jarang benar-benar pergi tanpa meninggalkan jejak. Suatu pagi, saat Rizky sedang bersiap berangkat ke kantor, teleponnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Ia hampir mengabaikannya, tapi entah kenapa, ia mengangkat. "Halo?" Suaranya tenang. "Rizky!" Suara di seberang terdengar serak. "Ini Dewi." Ada jeda singkat. Nama itu masih punya bobot, meski tidak lagi punya kuasa. "Ada apa?" tanya Rizky singkat. Dewi menarik napas panjang. Aku butuh bantuan." Rizky menutup matanya sesaat. Di kepalanya, terlintas wajah Dewi malam itu penuh amarah dan harga diri yang terluka. "Bantuan apa?" "Aku dalam masalah," Dewi berkata pelan. "Aku kehilangan semuanya." Rizky tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah dapur, di mana Sari sedang menyiapkan sarapan dengan gerakan tenang seperti biasa. Kontras itu membuatnya semakin sadar, hidup bisa berubah arah karena pilihan-pilihan kecil. "Aku tidak bisa menolongmu seperti dulu," kata Rizky akhirnya. "Tapi ceritakan dulu." Dewi terdiam sejenak, lalu suaranya pecah. Ia bercerita tentang investasi yang gagal, tentang teman-teman yang menghilang begitu uangnya habis, tentang bagaimana di tempat yang dulu ia banggakan, ia justru diperlakukan seperti angka yang tidak berguna. Semua pengakuan itu keluar tanpa hiasan, tanpa kemewahan, seperti seseorang yang akhirnya kehabisan topeng. "Aku sendirian, Rizky," katanya lirih. Rizky mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak merasa senang mendengar penderitaan Dewi. Tapi ia juga tidak lagi merasa bersalah. Ia hanya melihat dengan jernih konsekuensi dari pilihan hidup. "Aku tidak membencimu," kata Rizky. "Tapi aku juga tidak bisa mengulang masa lalu." Dewi terisak. "Aku salah. Aku mempermalukan orang yang tidak bersalah. Aku merusak diriku sendiri." Kata-kata itu membuat Rizky terdiam. Untuk pertama kalinya, Dewi mengakui sesuatu tanpa pembelaan. "Aku tidak meminta kamu kembali," lanjut Dewi cepat. Aku butuh kesempatan untuk berdiri lagi." Rizky menarik napas dalam. "Aku bisa membantu satu hal. Aku bisa mengenalkanmu ke konselor keuangan yang jujur, dan aku bisa membantumu mencari pekerjaan. Tapi selebihnya, kamu harus melakukannya sendiri." Di seberang, Dewi menangis pelan. "Terima kasih." Setelah telepon ditutup, Rizky berdiri lama memandang dinding kosong. Ia sadar, memaafkan tidak selalu berarti mengizinkan orang kembali masuk ke hidupmu. Kadang memaafkan berarti melepaskan, tanpa dendam, tanpa rasa ingin menang. Beberapa hari kemudian, Dewi mengirim pesan singkat, hanya satu kalimat. "Terima kasih sudah tidak menghancurkanku saat kamu bisa." Rizky tidak membalas. Ia merasa tidak perlu. Sore itu, Sari datang menghampiri Rizky di taman. "Pak, saya mau bicara sebentar." Rizky menoleh. "Tentu." Sari tampak gugup, tapi matanya jujur. "Saya dapat tawaran kerja di tempat lain, gajinya lebih besar, lebih dekat dengan rumah." Rizky terdiam. Ada perasaan kehilangan yang tidak ia duga, tapi ia menahan diri. "Kamu ingin menerimanya?" Sari mengangguk pelan. "Iya, Pak, tapi saya ingin berpamitan dengan baik." Rizky tersenyum, meski ada pahit di sudut senyum itu. "Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Hari terakhir Sari bekerja, rumah terasa lebih kosong dari biasanya. Tidak ada suara langkah kecil yang teratur, tidak ada doa lirih yang biasa terdengar di sudut-sudut rumah. Sari berdiri di depan pintu, membawa tasnya. Rizky menyerahkan sebuah amplop lagi, lebih kecil dari sebelumnya. "Ini bukan kewajiban," kata Rizky. "Ini terima kasih." Sari menerimanya dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan lupa." Sebelum pergi, Sari menoleh. "Pak Rizky, kalau suatu hari Bapak merasa dunia kembali gelap, ingat saja masih ada orang yang memilih jujur meski tidak dilihat siapapun." Rizky mengangguk.
Tenggorokannya tercekat. Aku akan ingat. Pintu tertutup pelan. Rizky duduk sendiri di ruang tamu yang kini benar-benar sunyi. Tapi sunyi itu tidak lagi menakutkan. Sunyi itu penuh makna. Ia tahu, ia tidak sendirian di dunia ini, karena ia telah belajar melihat manusia apa adanya, bukan sebagai ancaman. Cerita ini hampir mencapai akhirnya. Masih ada 2 bagian terakhir yang akan menutup lingkaran ini dengan satu kebenaran yang paling sederhana. Kejujuran selalu menemukan jalannya sendiri. Beberapa minggu setelah kepergian Sari, rumah itu kembali sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan, bukan sunyi yang membuat Rizky merasa kosong, melainkan sunyi yang memberi ruang untuk bernapas. Tidak ada lagi langkah kaki pagi hari yang teratur, tidak ada suara air pel lantai, tidak ada doa lirih yang hampir tak terdengar. Tapi, justru di dalam keheningan itulah, Rizky mulai mendengar pikirannya sendiri dengan lebih jujur. Ia mulai pulang lebih awal. Ia duduk di ruang makan sendirian, tanpa ponsel, tanpa televisi. Dan setiap kali ia melewati kamar tidur, pandangannya selalu berhenti sejenak di meja rias itu. Meja yang dulu menjadi tempat ia menaruh uang untuk menguji manusia. Meja yang kini bersih, kosong, dan seperti menertawakannya dengan diam. Suatu sore, hujan turun deras. Rizky berdiri di teras, menatap air yang jatuh tanpa memilih tempat. Ia teringat Sari. Bagaimana perempuan itu tidak memilih siapa yang memperlakukannya dengan hormat. Ia tetap jujur, tetap lurus, meski dunia sering tidak adil. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan, tapi ia langsung mengenalinya. Pak Rizky, ini Sari. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memberi kabar. Anak saya diterima di sekolah yang kami impikan. Terima kasih, Pak. Saya akan menjaga amanah itu seumur hidup saya. Rizky membaca pesan itu berulang kali. Dadanya terasa hangat, seperti ada sesuatu yang akhirnya pulang ke tempatnya. Ia membalas singkat, tanpa banyak kata. Aku senang mendengarnya. Jaga dirimu. Malam itu, Rizky membuka kembali catatan lama yang dulu ia tulis bertahun-tahun lalu, catatan tentang ketakutannya sendiri. Tentang pengkhianatan, tentang kehilangan, tentang alasan ia mulai menguji semua orang. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ketidakpercayaannya bukan karena orang-orang selalu salah, tapi karena ia terlalu takut untuk disakiti lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan masa lalu. Beberapa hari kemudian, Rizky menghadiri sebuah acara kecil di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan acara mewah, hanya pertemuan warga. Ia duduk bersama orang-orang yang tidak mengenal namanya sebagai pengusaha besar, hanya sebagai tetangga. Tidak ada yang memujinya, tidak ada yang memintanya. Dan anehnya, ia merasa lebih diterima. Seorang pria tua berkata di sampingnya, "Kadang hidup sederhana itu lebih jujur." Rizky tersenyum. Saya baru belajar itu. Di sisi lain kota, Dewi memulai hidupnya dari nol. Tidak glamour, tidak cepat. Ia bekerja di sebuah kantor kecil, tanpa perlakuan istimewa. Ada hari-hari ketika ia pulang dengan mata merah karena lelah dan harga diri yang tergores. Tapi perlahan, ia belajar sesuatu yang dulu ia ejek, bahwa martabat tidak datang dari posisi, melainkan dari cara seseorang berdiri setelah jatuh, dan meski Dewi dan Rizky tidak lagi berjalan bersama, kehidupan mereka bergerak dengan arah yang akhirnya sesuai dengan pilihan masing-masing. Suatu malam, Rizky duduk di ruang kerjanya, menatap jendela yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat pria yang penuh kecurigaan. Ia melihat seseorang yang masih belajar, masih bisa salah, tapi tidak lagi menutup mata terhadap kebaikan. Ia mengambil sebuah amplop kosong, lalu menulis di atasnya satu kalimat sederhana. Bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Kepercayaan bukan hadiah untuk yang sempurna, tapi keberanian untuk melihat kebenaran. Ia menyimpan amplop itu di laci, lalu mematikan lampu. Hanya tersisa satu bagian terakhir dari cerita ini. Bagian tentang penutup, tentang makna yang tidak perlu dijelaskan panjang lebar, karena hidup sendiri yang akan membuktikannya. Pagi itu datang tanpa suara yang istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada matahari yang terlalu terang. Hanya cahaya lembut
yang masuk melalui jendela besar rumah Rizky, menyentuh lantai yang bersih, dinding yang tenang, dan meja rias yang kini benar-benar kosong. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah hidup terasa paling jujur. Rizky bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuat kopi sendiri, duduk di meja makan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak kepada dunia, tidak kepada masa lalu, bahkan tidak kepada dirinya sendiri. Ia teringat kembali semua ujian yang pernah ia buat. Semua jebakan yang ia pasang, semua orang yang ia curigai. Dan di antara semua itu, satu sosok muncul paling jelas di ingatannya, seorang perempuan sederhana yang memilih kejujuran ketika tidak ada yang melihat, dan martabat ketika semua orang ingin merendahkannya. Sari. Rizky tahu ia tidak akan lagi bertemu dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ia juga tahu, kehadiran seseorang tidak selalu harus panjang untuk meninggalkan perubahan yang dalam. Kadang, satu pertemuan yang benar sudah cukup untuk mengubah arah hidup. Siang itu, Rizky keluar rumah tanpa jas mahal, tanpa pengawal, tanpa sikap defensif. Ia berjalan di trotoar, menyapa orang-orang yang ia lewati. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda pengkhianatan di wajah manusia. Ia mulai melihat, dengan jujur, bahwa dunia memang penuh risiko, tapi juga penuh kemungkinan baik. Di sebuah persimpangan kecil, ia berhenti sebentar. Lampu merah menyala. Di seberang jalan, seorang ibu menggandeng anaknya, menunggu dengan sabar. Pemandangan sederhana itu membuat Rizky tersenyum. Hidup tidak selalu tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih berkuasa. Hidup seringkali hanya tentang memilih untuk menjadi benar, meski tidak ada yang bertepuk tangan. Sore hari, Rizky kembali ke rumah. Ia membuka jendela, membiarkan angin masuk. Rumah itu masih besar, masih sunyi, tapi tidak lagi terasa dingin. Ia mengambil kertas dan pena, lalu menulis satu kalimat yang akan ia simpan bukan sebagai nasihat, tapi sebagai pengingat. Kejujuran tidak berisik, tapi dampaknya bertahan lama. Ia menutup buku catatan itu dan menyimpannya. Tidak untuk dibaca ulang terus-menerus, tapi untuk ada. Seperti fondasi yang tidak terlihat, namun menahan bangunan tetap berdiri. Malam itu, sebelum tidur, Rizky berdiri sejenak di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan penilaian keras, tapi dengan penerimaan yang tenang. Ia tahu hidup tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Tapi ia juga tahu, ia telah memilih jalan yang lebih jujur. Dan di tempat lain, di rumah kecil yang sederhana, Sari menutup hari dengan doa yang sama seperti dulu. Doa yang tidak berubah meski hidupnya perlahan membaik. Doa untuk tetap lurus, tetap bersih, tetap bersyukur, meski dunia seringkali menguji. Cerita ini tidak berakhir dengan sorak-sorai. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada hukuman dramatis. Hanya satu kebenaran yang pelan-pelan menemukan jalannya sendiri, bahwa kejujuran, meski sering terluka, pada akhirnya selalu meninggalkan jejak yang paling dalam. Dan bagi mereka yang berani menjaganya, jejak itu akan menjadi rumah